Perkenalkan, nama saya Mary Elizabeth, NIM 0831900114, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Nusa Nipah Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah statistik tentang uji one way ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Jadi di sini soalnya sudah saya buatkan pada Microsoft Excel untuk mempermudah kita melakukan pengujian menggunakan aplikasi SPSS. Tetapi terlebih dahulu kita tentukan H0 dan HA-nya. Untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan berdiri yang signifikan di antara 3 kelompok pelayan toko yang berasal dari kota, desa, dan gunung. Kemudian untuk HA-nya, yaitu terdapat perbedaan kemampuan berdiri yang signifikan di antara 3 kelompok pelayan toko yang berasal dari kota, desa, dan gunung. Kemudian pada kolom pelayan, untuk simbol 1 menandakan pelayan toko asal kota, simbol 2 menandakan pelayan toko asal desa, dan simbol 3 menandakan pelayan toko asal gunung. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah uji one way ANOVA. Tetapi dalam melakukan uji one way ANOVA, ada beberapa langkah yang harus kita lewati. Yang pertama, kita harus melakukan uji normalitas data. Selanjutnya kita melakukan uji homogenitas, baru kita bisa melakukan uji one way ANOVA. Jadi sekarang saya akan melakukan uji dari data yang sudah ada ini, apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Jadi suatu data dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig lebih besar dari nilai alfa 0,05. Sedangkan data dikatakan berdistribusi tidak normal jika nilai sig kurang dari nilai alfa 0,05. Sekarang kita masuk pada uji normalitas. Langkah yang pertama, kita harus membuka aplikasi SPSS. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi SPSS. Yang pertama kita klik pada variable view. Nah, pada variable view ini, di kolom name yang pertama, baris pertama saya tulis X. Selanjutnya pada label saya tulis pelayan. Kemudian pada value. Nah, di value ini saya tulis simbol yang tadi sebelumnya sudah saya buatkan pada Microsoft Excel. Value untuk 1, labelnya pelayan asal kota. Kita add. Kemudian value yang berikutnya yaitu 2, labelnya pelayan asal desa. Kita add. Kemudian value yang ketiga, labelnya pelayan asal gunung. Kita add, kemudian oke. Selanjutnya di kolom name, baris yang kedua saya tulis Y. Pada kolom desimal, saya ganti angka 0 karena di sini tidak ada pecahan. Kemudian pada label saya tulis hasil. Selanjutnya saya kembali ke data view. Nah, di data view ini saya akan copy data yang sebelumnya sudah saya buatkan pada Microsoft Excel. Jika sudah, langsung saja klik pada Analyze, pilih Descriptive Statistik, dan klik pada Explore.
Nah, di sini untuk pelayan kita masukkan pada kolom factor list dan hasil kita masukkan pada kolom dependent list. Kemudian kita klik plots dan kita centang pada normality plots with test. Kemudian continue, lalu OK. Jadi hasilnya masih loading. Jadi ini dia hasilnya. Jadi di sini sudah muncul hasil dari test of normality. Karena di sini yang pertama nilai SIG dari pelayan asal kota 0,258. Kemudian yang kedua pelayan asal desa nilai SIG-nya 0,663. Dan yang terakhir pelayan asal gunung nilai SIG-nya 0,064. Jadi di sini nilai SIG-nya lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka data ini berdistribusi normal. Jadi syarat yang pertama dalam uji one way ANOVA sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas, baru kita bisa melakukan uji one way ANOVA. Tetapi di sini uji homogenitas dan uji one way ANOVA bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi kita langsung saja minimize dulu terlebih dahulu data hasil dari test of normality-nya. Kemudian langsung saja kita klik analyze, kita pilih compromise, dan kita klik pada one way ANOVA. Untuk pelayan kita masukkan pada kolom faktor, dan untuk hasil kita masukkan pada kolom dependent list. Selanjutnya kita klik post hoc, dan kita centang pada 2K, kemudian continue. Selanjutnya kita klik option, kita centang pada descriptive dan homogeneity of variant test, kemudian continue, lalu OK. Jadi ini hasilnya sudah muncul. Untuk yang pertama di descriptive, nilai rata-rata dari pelayan asal kota yaitu 4,50. Kemudian nilai rata-rata dari pelayan asal desa yaitu 4,89. Selanjutnya yang terakhir nilai rata-rata dari pelayan asal gunung yaitu 6,00. Kemudian kita lihat pada hasil pada test of homogeneity of variance. Di sini diperoleh nilai signifikansinya. Yang pertama nilai SIG-nya 0,585. Yang kedua nilai SIG-nya 0,617. Dan yang ketiga nilai SIG-nya 0,618. Jadi di sini diperoleh nilai signifikansinya lebih besar dari nilai alfa, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga pelayan toko yang berasal dari kota, desa, dan gunung tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya kita lihat pada uji ANOVA, hasil dari uji ANOVA-nya. Jadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA yaitu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka rata-rata sama. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka rata-ratanya berbeda. Jadi berdasarkan hasil yang sudah ada ini, nilai SIG-nya adalah 0,013. Jadi di sini nilai SIG-nya kurang dari nilai alfa yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketiga sampel pelayan toko yang berasal dari kota, desa, dan gunung adalah sama secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berdiri yang signifikan di antara tiga kelompok pelayan toko yang berasal dari kota, desa, dan gunung.
Jadi di sini H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Jadi sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.